Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Rio Ardiansyah dari jurusan Pendidikan Geografi Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan membawakan pelajaran geografi dengan tema sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Di sini, saya akan membahas tentang 3 unit tema. Yang pertama ialah sebaran bioma, dengan subtema karakteristik bioma dunia dan faktor perbedaan sebaran flora fauna. Unit 2 yaitu garis Wallace dan Weber, dengan subtema perbedaan flora fauna di Indonesia dan jenis flora fauna endemik. Unit 3 dengan penyelamatan flora dan fauna memiliki subtema konservasi flora fauna di Indonesia dan pemanfaatan flora fauna. Baik, kita mulai pada unit yang pertama yaitu sebaran bioma. Yang pertama, karakteristik bioma dunia. Sebelumnya, mari kita kenal biosfer dan bioma. Biosfer merupakan lapisan lingkungan di permukaan bumi, air, dan atmosfer yang mendukung kehidupan organisme. Sedangkan bioma merupakan makhluk hidup yang menghuni biosfer. Bioma terbentuk sebagai hasil interaksi antara unsur-unsur lingkungan, yaitu iklim, tanah, dan organisme yang hidup. Selanjutnya yaitu persebaran komunitas flora di dunia. Menurut si Hart-Merriam, tipe tumbuhan pada suatu daerah dipengaruhi oleh temperatur dan kelembapan. Selanjutnya jenis flora sebagai komunitasnya. Pada tabel berikut ini akan saya bacakan dari komunitas dan jenis tumbuhannya. Komunitas flora yang hidup di daratan merupakan jenis tumbuhan padang rumput, tumbuhan gurun, tundra, hutan tropis, hutan gugur, dan taiga. Komunitas flora yang hidup di air tawar memiliki jenis tumbuhan seperti enceng gondok, ganggang, teratai, lumut, dan talas. Komunitas flora yang hidup di air asin memiliki jenis tumbuhan seperti rumput laut, lumut, ganggang, dan fitoplankton. Komunitas flora yang hidup di air tawar dan air asin memiliki jenis tumbuhan bakau dan nipah. Selanjutnya yaitu jenis flora yang terbentang di daratan. Pada tabel di bawah ini akan saya bacakan tentang komunitas serta keterangannya. Komunitas padang rumput memiliki keterangan yaitu curah hujan rata-rata 250 sampai 500 mm per tahun. Bahkan ada pula yang sampai 1000 mm. Macam-macam padang rumput ialah: 1. Tundra terdapat di daerah bersuhu dingin dan curah hujan rendah. Contohnya seperti rumput-rumput kerdil. 2. Prairie terdapat di daerah curah hujan yang berimbang dengan musim panas. Contohnya lebih tinggi dari rumput tundra. Yang ketiga, stepa terdapat di daerah dengan curah hujan yang tinggi. Contoh rumput pendek dan diselingi semak belukar. Savana terdiri atas: 1. Belukar tropik tumbuh berjenis-jenis semak. Pada musim hujan tumbuh dengan mudah. 2. Hutan sabana tumbuh menjalar dan menutupi tanah. Pohon tinggi sangat jarang. Yang ketiga, sabana padang rumput yang diselingi pohon-pohon tinggi. Yang keempat, semi arid daerah jarang hujan, ditumbuhi semak-semak yang tahan panas.
Selanjutnya komunitas flora gurun memiliki keterangan yaitu tumbuhan berdaun kecil seperti duri atau tidak berdaun serta akar panjang. Curah hujan rendah rata-rata 250 mm per tahun atau kurang. Hujan lebat jarang terjadi bahkan tidak teratur. Pancaran matahari sangat terik dan penguapan tinggi serta amplitudo harian sangat besar. Selanjutnya Selanjutnya, komunitas tundra memiliki keterangan terdapat di belahan bumi utara, musim dingin panjang serta gelap, musim panas panjang serta terus-menerus. Tidak ada pohon tinggi, tanaman pendek seperti semak, banyak ditemukan lumut atau utamanya sphagnum dan lichens. Tumbuhan dapat hidup walau dalam keadaan beku. Komunitas hutan tropis memiliki keterangan terdapat ribuan spesies tumbuhan. Sepanjang tahun cukup mendapat air. Pohon utama memiliki ketinggian antara 20 sampai 40 meter dengan cabang-cabang lebat membentuk kanopi. Kelembapan tinggi dan suhu rata-rata 25 derajat Celcius. Terdapat tumbuhan khas yakni liana atau rotan dan epifit atau anggrek. Komunitas hutan gugur memiliki ciri-ciri yaitu beriklim sedang, curah hujan antara 750 sampai 1000 mm per tahun, adanya musim dingin dan musim panas. Komunitas taiga memiliki ciri-ciri hutan pohon pinus atau pohon conifer, terutama pohon spruce, alder, birch, dan juniper. Terdapat di belahan bumi utara, yaitu Siberia Utara, Rusia, Kanada Tengah, dan Utara. Yang kedua yaitu persebaran komunitas fauna di dunia. Pembagian wilayah persebaran hewan didasarkan oleh faktor fisiografik, klimatik, dan biotik yang berbeda antara wilayah satu dengan yang lainnya. Pada tahun 1876, Alfred Russel Wallace membagi wilayah persebaran menjadi 8 wilayah, yaitu Ethiopian, Palearctic, Oriental, Australian, Neotropical, Nearctic, Oceanic, dan Antarctic. Selanjutnya yaitu merupakan tabel pembagian wilayah berdasarkan persebaran dan hewannya. Yang pertama, wilayah Ethiopian yang merupakan persebaran di wilayah benua Afrika, mulai dari sebelah selatan Gurun Sahara, Madagaskar, dan selatan Saudi Arabia, dengan hewan khasnya seperti gajah Afrika, badak Afrika, gorila, babun, simpanse, dan jerapah. Mamalia padang rumput yaitu zebra, antelope, kijang, singa, jerapah, harimau, dan terenggiling, dengan mamalia endemiknya yaitu kuda Nil. Pada wilayah Palearktik dengan persebaran di daerah hampir seluruh benua Eropa, Rusia, daerah dekat kutub utara sampai pegunungan Himalaya. Kepulauan Inggris di Eropa Barat sampai Jepang, Selat Bering di pantai Pasifik, dan benua Afrika paling utara. Hewannya yaitu tetap di wilayah asli, ada panda di Cina, unta di Afrika Utara, rusa kutub, kucing kutub, dan beruang kutub. Hewan yang menyebar ke wilayah lain yaitu kelinci, sejenis tikus, berbagai spesies anjing, kelelawar, bajing, dan kijang. Pada wilayah Nearctic dengan persebaran di daerah Amerika Serikat, Amerika Utara dekat Kutub Utara, dan Greenland. Dengan hewannya yaitu ayam kalkun liar, tikus berkantung di gurun Pasifik Timur, bison, muskok, karibau, domba, gunung. Di wilayah Palearktik yaitu ada kelinci, kelelawar, anjing, kucing, dan bajing.
Selanjutnya yaitu pada wilayah neotropikal dengan persebaran di daerah Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan sebagian besar Meksiko dengan hewan endemiknya yaitu ikan piranha dan belut listrik di sungai Amazon, lama sejenis unta di padang pasir Atacama, Peru, tapir, dan kera hidung merah. Dengan hewan fauna vertebratanya yaitu beberapa spesies monyet terenggiling, beberapa jenis reptil seperti buaya, ular, kadal, beberapa spesies burung, dan jenis kelelawar penghisap darah. Pada wilayah oriental dengan persebaran di daerah Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Indonesia bagian barat, yaitu dengan hewannya harimau, orangutan, gibbon, rusa, banteng, dan badak bercula satu, badak bercula dua, gajah, beruang, antilop, berbagai jenis reptil, dan ikan. Pada wilayah Australia dengan persebaran di wilayah Australia, Selandia Baru, Irian, Maluku, dan pulau-pulau sekitarnya. Dengan hewannya yaitu kanguru, kiwi, koala, cocor bebek, terus jenis mamalia bertelur, cendrawasih, kasuari, kakak tua, betet, buaya, kura-kura, dan ular piton. Pada wilayah oseanik dengan persebarannya yaitu di Kepulauan Samudra Pasifik, Selandia Baru, dan pulau-pulau kecil di sekitar Oceania, yaitu dengan hewan endemiknya yaitu kiwi dan sphenodon. Pada wilayah Antartik yaitu dengan persebarannya di daerah kawasan di Kutub Selatan, benua Antartika, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Dengan hewannya yaitu rusa kutub, burung penguin, anjing laut, kelinci kutub, dan beruang kutub. B. Faktor perbedaan sebaran flora dan fauna. Biotik, faktor non-fisik. Yang pertama ialah manusia. Manusia mampu mengubah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Manusia dapat menyebarkan tumbuhan dari suatu tempat ke tempat lainnya, serta manusia mampu mempengaruhi kehidupan fauna di suatu tempat dengan melakukan perlindungan atau perburuan binatang. Yang kedua, hewan yang berperan terhadap penyebaran flora. Misalnya serangga dalam proses penyerbukan, kelelawar, burung, dan tupai membantu dalam penyebaran biji tumbuhan. Yang ketiga yaitu tumbuh-tumbuhan, berperan dalam menyuburkan tanah. Contohnya, bakteri Sparophyt merupakan jenis tumbuhan mikro yang membantu menghancurkan sampah-sampah di tanah sehingga dapat menyuburkan tanah. Yang selanjutnya yaitu abiotik atau faktor fisik. Yang pertama ialah iklim. Faktor suhu udara berpengaruh terhadap berlangsungnya proses pertumbuhan fisik tumbuhan. Kelembapan udara berpengaruh pula pada pertumbuhan fisik tumbuhan, sedangkan angin berguna untuk proses penyerbukan. Lalu air, yang berperan bagi pertumbuhan tumbuhan karena dapat melarutkan dan membawa makanan yang diperlukan bagi tumbuhan dari alam tanah. Serta keberadaan air bergantung dari curah hujan dan curah hujan sangat bergantung pada iklim di daerah bersangkutan. Lalu yang ketiga ialah tanah. Kadar kimiawi berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah. Keadaan struktur tanah berpengaruh terhadap sirkulasi udara di dalam tanah, sehingga memungkinkan akar tanaman dapat bernafas dengan baik. Keadaan tekstur tanah berpengaruh pada daya serap tanah terhadap air, serta suhu tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan akar serta kondisi air di dalam tanah. Lalu yang keempat ialah ketinggian. Semakin tinggi suatu daerah, semakin dingin suhu di daerah tersebut. Tanaman lebih subur di daerah dengan suhu udara lembab, basah di daerah tropis, daripada daerah yang suhunya panas dan kering.
Selanjutnya kita memasuki unit 2, yaitu submateri garis Wallace dan Weber. Dalam sejarah perkembangan bumi pada zaman glasial di mana massa es menutupi sebagian bumi, wilayah Indonesia bagian barat pernah menjadi satu dengan daratan Asia dan wilayah timur bersatu dengan benua Australia. Kemudian terjadi pencairan massa es secara besar-besaran pada akhir zaman glasial, sehingga terjadi kenaikan permukaan air laut hingga 200 meter. Akibatnya, beberapa daerah bagian muka bumi yang rendah dan cekung tertutup oleh air laut, termasuk wilayah-wilayah dangkalan Sunda dan Sahul, yang sekarang dikenal dengan Laut Natuna, Laut Jawa, Selat Malaka, dan Laut Arafuru. Di sini kita dapat melihat peta Indonesia dengan pembagian garis Wallace dan garis Webernya. Garis Wallace dibuat oleh Alfred Russel Wallace, seorang pelukis dan geograf dari Inggris yang melakukan penelitian dan membuat adanya perbedaan jenis fauna antara Asiatis dengan wilayah peralihan. Garis Wallace merupakan garis khayal yang memisahkan persebaran fauna Indonesia bagian barat atau Asiatis dengan fauna Indonesia tengah atau peralihan. Sedangkan garis Weber dibuat oleh Max Wilhelm Carl Weber, seorang profesor zoologi dari Belanda yang membuat garis pemisah fauna Australis. Garis Weber adalah garis khayal yang memisahkan persebaran fauna Indonesia tengah atau peralihan dengan fauna Indonesia timur atau Australis. A. Perbedaan flora dan fauna di Indonesia. Secara umum, persebaran flora Indonesia terdiri atas 3 kawasan utama, yaitu flora subregion Indonesia-Malaysia di bagian barat, Kepulauan Malaysia, yaitu Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku di bagian tengah, dan subregion Australia di bagian timur. Jika diperinci, ketiga kawasan tumbuhan tersebut dapat terbagi menjadi 4 wilayah. Yang ketiga, flora Kepulauan Wallace, yaitu memiliki ciri vegetasi sabana dan stepa tropis di wilayah Nusa Tenggara, vegetasi hutan pegunungan di sekitar Sulawesi, dan vegetasi hutan campuran di wilayah Maluku dengan jenis rempah-rempah seperti pala, cengkeh, kayu manis, kenari, kayu eboni, dan lontar. Yang keempat ialah flora Papua yang memiliki vegetasi Papua yang memiliki corak Australia Utara dengan flora khas yaitu eukaliptus. Wilayah pegunungan Jayawijaya ditumbuhi oleh jenis vegetasi pegunungan yang tinggi. Sedangkan di daerah pantai banyak dijumpai vegetasi bakau. Berikut merupakan tabel yang bercirikan flora berdasarkan wilayahnya. Yang pertama ialah flora Sumatera, Kalimantan yang memiliki ciri tipe vegetasi yang mendominasi wilayah ini adalah hutan hujan tropis dengan tanaman heterogen dan tingkat kerapatan yang tinggi. Jenis flora khas daerah Sumatera Kalimantan ialah kayu meranti, damar, dan berbagai jenis anggrek. Flora lainnya ialah seperti jenis lumut, cendawan, dan paku-pakuan, serta hutan bakau. Yang kedua ialah flora Jawa Bali yang memiliki ciri vegetasi alam Pulau Jawa dan Bali dapat diklasifikasikan menjadi hutan hujan tropis, hutan muson tropis, sabana tropis, dan hutan bakau. Memiliki jenis vegetasi yang mendominasi wilayah Jawa Timur bagian timur dan Pulau Bali adalah sabana tropis. Wilayah pegunungannya ditutupi jenis vegetasi pegunungan seperti pinus, kusi, dan cemara.
Daerah pantai Pulau Jawa dan Bali umumnya ditutupi oleh vegetasi hutan bakau. Yang selanjutnya ialah jenis flora fauna endemik. Pada wilayah Indonesia bagian barat atau fauna oriental memiliki ciri mamalia yang terdiri atas gajah, badak bercula satu, tapir, rusa, banteng, kerbau, monyet, orangutan, macan, tikus, bajing, kijang, kelelawar, landak, hutan babi, kancil, dan kukang. Reptil terdiri atas buaya, kura-kura, kadal, ular, tokek, biawak, dan bunglon. Burung terdiri atas burung hantu, elang, jalak, merak, kutilang, serta berbagai macam unggas. Berbagai macam serangga seperti belalang dan capung, berbagai macam ikan air tawar dan pesut atau lumba-lumba sungai Mahakam. Pada Indonesia bagian tengah, yaitu memiliki fauna Kepulauan Weles yang memiliki jenis, yaitu mamalia terdiri atas anoa, babi rusa, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, tarsius, monyet seba, kuda, dan sapi. Reptil yang terdiri atas biawak, komodo, kura-kura, buaya, ular, dan soa-soa. Amfibi yang terdiri atas katak pohon, katak terbang, dan katak air. Burung yang terdiri atas burung dewata, maleo, mandar, raja udang, burung pemakan lebah, rangkong, kakatua, nuri, merpati, dan angsa. Pada Indonesia bagian timur atau yang memiliki fauna Maluku dan Papua sama dengan corak fauna Australia, yaitu memiliki jenis flora dan fauna terdiri atas kanguru, wallaby, biak atau landak irian, opossum, layang atau pemanjat berkantung, kuskus atau kanguru pohon, dan kelelawar. Reptil yang terdiri atas buaya, biawak, ular, kadal, dan kura-kura. Binatang amfibi yang terdiri atas katak pohon, katak terbang, dan katak air. Burung yang terdiri atas nuri, raja udang, cendrawasih, kasuari, kiwi, dan namundur. Berbagai jenis ikan serta berbagai macam serangga. Selanjutnya memasuki unit 3 yaitu penyelamatan flora dan fauna. Yang pertama yaitu konservasi flora fauna di Indonesia. Secara harfiah, konservasi berarti pelestarian atau perlindungan. Konservasi adalah upaya-upaya pelestarian lingkungan dengan memperhatikan manfaat yang bisa didapatkan dengan cara tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang. Diperlukan upaya dan langkah-langkah konservasi untuk menjaga kelestarian flora dan fauna. Adapun kriteria pemilihan kawasan konservasi mencakup kekhasan, keterancaman, dan kegunaan konservasi tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, kawasan yang dilindungi bagi pelestarian alam terbagi menjadi dua, yaitu kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam. Satu, kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam yang dimaknai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik darat maupun berada di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatannya secara lestari, sumber daya alam hayati, dan ekosistemnya. Sedangkan WWF Indonesia pada tahun 2013 menjelaskan bahwa kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Jenis kegiatan dalam pelestarian alam hutan mencakup 1. Kegiatan pemancangan batas kawasan hutan, 2. Pemeliharaan batas, 3. Mempertahankan luas dan fungsi kawasan hutan, 4. Pengendalian kebakaran hutan, 5. Reboisasi dalam rangka rehabilitasi lahan kritis pada kawasan hutan, 6. Pemanfaatan jasa lingkungan. Kawasan pelestarian alam dapat dibedakan menjadi A. Taman Nasional. Kawasan pelestarian alam taman nasional adalah kawasan atau wilayah yang dilindungi karena nilai-nilai lingkungan alaminya, lingkungan sosial budayanya, atau karena hal-hal lain yang serupa dengan itu. Jenis taman nasional ini antara lain adalah hutan lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Fungsi lain dari kawasan taman nasional adalah untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Contohnya ialah Taman Nasional Bali Barat. B. Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya merupakan suatu kawasan pelestarian alam dengan tujuan mengoleksi flora dan fauna yang alami ataupun bukan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan umum sebagai tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan. Contohnya ialah Kebun Raya di Bogor. Yang kedua, kawasan suaka alam. Kawasan suaka alam memiliki ciri khas baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan. Kawasan suaka alam ini dibedakan menjadi 3, yaitu A. Cagar biosfer. Cagar biosfer merupakan kawasan yang dilestarikan untuk melindungi flora dan fauna yang ada di dalamnya. Cagar biosfer juga meliputi kawasan yang merupakan hasil budaya manusia, yaitu suku-suku terasing. Kenyataan di lapangan, cagar biosfer tidak selalu berdiri sendiri, tetapi bisa juga menyatu dengan cagar alam. B. Cagar alam atau suaka alam. Cagar alam merupakan suaka alam yang keadaan alamnya memiliki kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistem tertentu. Suaka alam bertujuan untuk melindungi hewan, tumbuh-tumbuhan, tanah, tempat-tempat bersejarah, dan keindahan alamnya. Kawasan suaka alam selain mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Pengelola kawasan suaka alam dilaksanakan oleh pemerintah sebagai upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta dengan ekosistemnya. Adapun kriteria suatu kawasan ditetapkan sebagai cagar alam yaitu sebagai berikut. 1. Memiliki keragaman baik tumbuhan maupun satwa
Dua, memiliki kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli atau belum tersentuh manusia. Cagar alam yang terkenal di Indonesia antara lain sebagai berikut. A. Cagar alam Pulau Dua di Jawa Barat. Di samping untuk melestarikan hutan, pulau ini juga digunakan untuk melindungi berjenis-jenis burung laut sehingga terkenal dengan sebutan kerajaan burung. Yang kedua, cagar alam Cibodas di kaki Gunung Gede, Jawa Barat. Merupakan cadangan hutan di daerah basah. Yang ketiga, cagar alam Ujung Kulon di Banten untuk melindungi berbagai jenis binatang yang terkenal antara lain badak, rusa, buaya, banteng, babi hutan, dan burung merak. Yang keempat yaitu cagar alam di Penanjung Pangandaran di Jawa Barat. Tempat ini selain untuk melestarikan hutan, juga merupakan tempat untuk melindungi rusa, banteng, dan babi hutan. Yang kelima, cagar alam Arjuno Lalijiwo di Jawa Timur. Di tempat ini terdapat hutan alam flora alpin dan berjenis-jenis cemara. Yang selanjutnya, cagar alam Rafflesia di Bengkulu, khusus untuk melindungi bunga Rafflesia, yang merupakan bunga terbesar di dunia. Yang selanjutnya, cagar alam Sibolangit di Sumatera Utara. Di tempat ini terdapat flora asli khas dataran rendah Sumatera, antara lain pohon lebah dan bunga bangkai raksasa. Yang terakhir, cagar alam Rimbo Panti di Sumatera Barat. Di tempat ini terdapat tumbuh-tumbuhan khas Sumatera Barat dan hewan-hewan antara lain tapir dan siamak. C. Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa adalah kawasan suaka alam yang ditetapkan untuk melindungi satwa tertentu dan habitatnya. Di dalam suaka marga satwa dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan wisata terbatas, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya. Dalam rangka kerjasama konservasi internasional, kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya dapat ditentukan sebagai cagar biosfer. Kriteria daerah yang dijadikan kawasan suaka marga satwa, yakni yang pertama, merupakan tempat hidup dan pengembang biakan dari suatu jenis satwa langka. Dua, merupakan habitat dari suatu jenis satwa langka atau satwa yang dikhawatirkan punah. Tiga, memiliki tingkat keanekaragaman dan populasi yang tinggi. Empat, merupakan tempat hidup satwa migran tertentu. Lima, memiliki kawasan yang luas sebagai jenis satwa yang bersangkutan. Berikut ini beberapa suaka marga satwa yang sudah kita miliki. Yang pertama, suaka marga satwa Gunung Leuser di Aceh merupakan suaka marga satwa terbesar di Indonesia. Hewan-hewan yang mendapat perlindungan yaitu gajah, badak Sumatera, orang utan, tapir, harimau, kambing hutan, rusa, dan burung. Yang kedua, suaka marga satwa Wei Kambas di Sumatera Selatan adalah tempat untuk melindungi tapir, badak, kerbau liar, harimau Sumatera, gajah, dan rusa. Yang ketiga, suaka marga satwa Babaran di Jawa Timur adalah tempat untuk melindungi badak, banteng, kerbau air, kijang, anjing hutan, dan burung merak. Yang keempat, suaka marga satwa Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur, terutama untuk melindungi biawak, komodo. Satwa lain yang dilindungi di tempat ini ialah burung kakatua, ayam hutan, kerbau liar, babi hutan, dan rusa. Yang kelima, suaka marga satwa Pulau Mojo di Sulawesi untuk melindungi burung kakatua, ayam hutan, sapi liar, babi hutan, dan rusa. Yang keenam, suaka marga satwa Kutai di Kalimantan Timur untuk melindungi babi hutan, banteng, orang hutan, dan kanau. Yang ketujuh, suaka marga satwa Pulau Moyo di Sumbawa untuk melindungi babi hutan, rusa, sapi liar, burung kakatua, dan ayam hutan.
Yang selanjutnya yaitu pemanfaatan flora fauna. Pemanfaatan flora dan fauna oleh manusia yaitu sebagai bahan pangan, sebagai tempat pendidikan, sebagai pariwisata atau sarana rekreasi, dan sebagai lembaga biologi atau penelitian. Lembaga-lembaga biologi Indonesia diantaranya ialah Kebun Raya Bogor dengan cabang-cabangnya di Cibodas, di Jawa Barat Purwodadi, Lawang, Eka Karya, dan Sibolangit. Dalam Kebun Raya Bogor tumbuh semua jenis tanaman tropis sebanyak lebih kurang 16.000 pohon yang meliputi kurang lebih 6.000 spesies. Yang kedua, Herbarium Bogorians dengan koleksi kurang lebih 1 juta set. Yang ketiga, Museum Zoologicum Bogorians yang menyimpan kurang lebih sekitar 600.000 ekor binatang dalam bentuk yang diawetkan. Yang selanjutnya, Lembaga Penelitian Botani di Bogor serta Lembaga Penelitian di Laut Jakarta. Terima kasih, cukup sekian. Bila ada salah kata ataupun materi yang kurang jelas, silahkan komen di bawah dan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.